Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kami punya program IG Live. Nah, nanti dari IG Live itu kami record, kami rekam, kemudian kita akan upload di YouTube. Jangan lupa ikuti terus channel Investasi Kesehatan, subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam sehat, sampai tua. Temukan itu deterjen pada si pasta gigi. Nah, untuk pasien yang mengalami sariawan karena bahan SLS ini, bisa kita cari pasta gigi yang tidak mengandung bahan SLS gitu. Salah satunya ya mungkin beberapa merek ya sudah ada muncul ya yang biasanya dia tidak, ciri khasnya adalah pasta giginya tidak betul, salah satu apa pasta gigi yang tidak mengandung deterjen. Jadi mungkin bisa kita rekomendasikan penggunaan pasta gigi tersebut. Tapi namanya alergi kan beda-beda ya tiap orang. Jadi kadang mungkin ada beberapa zat penambah yang mungkin memang tidak bisa diberikan pada pasien tersebut. Kayak misalnya yang pasta gigi yang ada perisa, perasa, mint, ada beberapa essential oil yang nggak bisa diberikan pada satu pasien. Bisa kita ganti dengan jenis pasta gigi yang berbeda yang tidak mengandung kandungan dari alerginya itu. Ya justru malah yang tidak berbusa yang biasanya lebih aman ya. Biasanya kan masyarakat kalau gosok gigi kayaknya nggak afdol gitu kalau misalnya nggak berbusa ya. Ternyata itu yang lebih nggak mengandung atau nggak memicu alergi ya ternyata. Iya. Nah, terus ini ada lagi pertanyaan dokter, kalau menggunakan albotil, nah ini kalau menggunakan albotil dok, nah ini kan salah satu merek yang mungkin cukup terkenal ya, yang dulu dibilang ditotol supaya cepat sembuh gitu, untuk mengobatkan sariawan. Nah apakah dianjurkan dokter? Kalau untuk sekarang albotil itu sudah tidak kita anjurkan lagi untuk pengobatan sariawan, karena albotil itu cara kerjanya adalah justru membuat erosi baru pada si lesi sariawan. Jadi yang sariawannya biasanya cuma satu mili, 2 mili, dengan pemberian albotil justru dia memberikan luka yang lebih besar. Nah, luka yang besar ini memicu regenerasi sel, tapi untuk sekarang sih sudah kita tidak anjurkan lagi ya. Justru yang kita anjurkan adalah pemberian obat-obatan yang memicu regenerasi sel. Jadi nggak perlu kita buat luka baru di situ. Kalau udah kebayang kan sariawan aja kadang udah sakit mengganggu. Dengan penggunaan albotil justru malah lebih sakit lagi. Gitu. Iya. Jadi pasiennya tidak akan nyaman penggunaan albotil. Ya aku sebut merek. Oke, berarti untuk sementara yang albotilnya ya cara kerja si merek tersebut sudah tidak dianjurkan kembali gitu untuk penanggulangan sariawan. Yang kita anjurkan justru adalah bentukan salep yang untuk menutupi lukanya. Aku mungkin ada beberapa jenis contoh biasa yang biasa kita gunakan itu covering agent. Covering agentnya ini bisa mengandung yang kortikosteroid, asam hyaluronat, terus aku lupa deh, antiseptik dan anti nyeri, NSAID. Benzodiazepin HCl itu salah satunya. Benzodiazepin HCl, salep benzodiazepin HCl itu salah satunya yang biasa kita gunakan pada pasien. Kalau asam hyaluronat mungkin merek yang generik belum ada ya. Tapi beberapa nanti bisa di-search sendiri di e-commerce ya. Dan satu lagi ada bentukan yang paling terbaru adalah dia bentuknya patch. Dia mungkin pernah lihat ya namanya patch untuk jerawat. Nah, tapi ini dia bentukannya untuk si sariawan. Ini mucosal patch. Mucosal patch ini dia bahannya bisa diserap tubuh. Jadi begitu dia
menempel pada mukosa kita, nanti dia lama-kelamaan akan luruh dengan sendirinya. Tapi covering agent ini yang paling efektif sekarang digunakan untuk sariawan gitu. Cuma mungkin kalau sariawan yang besar nggak bisa ya, karena mucosal patch yang ada di pasaran sekarang belum sampai terbatas gitu ukurannya, cuma satu ukuran aja. Gitu. Jadi lebih ke arah merawat sariawannya ya daripada mengiritasi yang baru gitu ya. Iya, kita nggak rekomendasi menggunakan. Nah, ini ada pertanyaan nih kayaknya pada memberikan iritasi baru. Banyak pertanyaannya. Iya. Oke, selamat sore Dokter Joanna dan Dokter Reza. Saya kalau pakai sikat gigi yang bulunya kasar, biasanya radang di gusi gigi bawah geraham. Apakah itu termasuk sariawan atau tidak ya? Itu pertanyaannya, Dok. Radang gusi di bagian gigi geraham. Kalau radang kita belum tentu terjadi sariawan ya. Kalau sariawan itu dia biasanya ada lesinya, bentuknya luka. Lesinya luka mungkin karena trauma dari sikat giginya bisa. Kalau misalnya terlalu agresif atau terlalu kencang, itu bisa mengiritasi si jaringan gusi. Itu bisa jadi sariawan. Tapi sariawan yang seperti itu penanggulangannya berarti kan nggak boleh dikasih iritasi lagi di situ ya, dihindari daerah situ supaya penyembuhannya bisa terjadi. Ya paling ya aku rekomendasikan penggunaan topical agent. Jadi supaya nggak kesentuh-sentuh lagi itu si sariawan yang terjadinya. Oh mungkin ada pertanyaan dari Dokter Verina ya dok? Oh iya. Ya. Ini saking banyaknya sampai bingung. Mana ada Dokter Verina ya? Yang mana ya dok ya? Ini di sini di saya nggak masuk dok. Oh, ya udah aku bacain ya. Dokter, apa bedanya sariawan karena jamur dengan non jamur? Iya dok. Kalau jamur itu kan dia yang paling sering Candida albicans ya, kalau di rongga mulut. Nah, kalau penggunaan topikalnya, nah makanya perlu anamnesis sih dok sebenarnya. Kalau untuk kita membedakan sariawan ini karena jamur atau non jamur itu kita perlu bedakan anamnesisnya. Kita cara bertanya kita ke pasien gitu, informasi apa yang perlu kita gali. Apakah mungkin perlu ditanya dulu gitu. Apakah penggunaan antibiotik jangka panjang gitu ya? Kalau misalnya salah satunya ya mungkin ya. Kalau penggunaan antibiotik jangka panjang itu kan keseimbangan oral, keseimbangan rongga mulut kita kan jadi nggak seimbang gitu ya. Bakterinya turun, justru biasanya infeksi oportunisnya adalah si jamurin. Nah, mungkin kalau misalnya terjadi karena penggunaan antibiotik jangka panjang, bisa kita suspekin karena jamurnya, karena begitu penggunaan antibiotik jangka panjang, infeksi jamurnya justru akan meningkat. Jadi ya bisa jadi sariawannya karena si jamur. Gitu. Atau mungkin pada pasien-pasien yang memang autoimun, yang dia pasien yang imunnya menurun gitu, pada pasien ODHA gitu ya, salah satunya. Itu infeksi jamurnya bisa kita temukan pada rongga mulut. Tapi yang biasanya sih lesi yang paling terjadi bukan lesi sariawan, lebih ke lesi putih. Mungkin kayak ya plak putih biasanya karena si jamur itu. Gitu. Kalau penanganannya juga jelas beda. Kalau karena dia jamur, ya pemberiannya adalah topikal anti jamur seperti Nystatin salah satunya. Iya dok. Nah ngomong-ngomong soal sariawan yang tadi, ada yang sariawan, ada yang karena jamur. Nah ini kan masyarakat cukup sering ya misalnya menemukan sariawan kalau misalnya kebersihan mulutnya kurang dijaga. Nah bagaimana atau kapan kita mesti curiga nih, mesti mulai waspada? Oh
kok sariawannya harus mulai dibawa ke dokter atau masih bisa ditangani di rumah dulu. Nah, itu apa tanda-tandanya yang perlu diperhatikan oleh sobat-sobat Fatima ini biar bisa lebih waspada gitu. Kalau misalnya sariawannya ini kok udah mulai mengkhawatirkan kayak gitu, Dok. Sariawan yang perlu kita khawatirkan adalah sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Jadi regenerasi sel itu kan sekitar 14 hari ya totalnya ya untuk dia terbentuknya sel baru. Nah, dikhawatirkan kalau misalnya lebih dari 14 hari, sariawannya itu tetap di situ, terus ukurannya sama atau bahkan justru malah makin besar. Nah, itu perlu dibawa ke dokter. Kita perlu cari tahu. Dan yang paling mudah adalah pasien bisa coba menyentuh si sariawannya itu. Apakah bentukannya keras, pinggirannya keras, terus beraturan apa enggak? Karena kalau sariawan yang terjadi, biasanya dia bentuknya bulat atau oval. Dan teratur, pinggirannya itu teratur. Iya. Itu bisa kita kategorikan sariawan yang masih bisa ditanggulangi sendiri. Kalau dia bentukannya udah nggak teratur, pinggirannya keras, naik, meningkat, nah itu kita perlu curigai. Yang adalah lesi keganasan, gitu. Bisa aja terjadi pada pasien-pasien yang ada riwayat cancer, itu lesi seperti itu bisa muncul. Nah, itu cari tahu dan konsultasikan ke dekat atau mungkin dokter gigi spesialis penyakit mulut. Itu bisa. Oke. Ya, jadi tetap harus diperhatikan terus ya, nggak didiemin aja gitu ya, Dok ya. Iya. Dan yang paling penting jaga kebersihan mulut sih. Kalau pasiennya penjagaan kebersihan mulut yang baik, lesi-lesi sariawan tersebut ya bisa kita cegah, kita kurangi kemunculannya gitu. Oke. Ya, ini sempat ada pertanyaan juga, Dok, soal makanan nih, Dok. Nah, ini kalau misalnya lagi sariawan, apakah ini ada makanan yang pedas-pedas ini berpengaruh, Dok? Atau mungkin pertanyaannya lebih luas lagi kali ya. Makanan apakah yang mungkin harus dihindari ketika misalnya ada sariawan seperti itu, Dok? Makanan yang kita harus cegah itu pertama adalah makanan-makanan yang pedas. Makanan pedas, makanan asam, itu kan sifatnya mengiritasi. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang mengalami sariawan itu tidak nyaman dengan makanan seperti itu, akan terasa makin nyeri. Dan makanan-makanan tersebut juga yang bisa menyebabkan iritasi. Jadi justru awalnya nggak sariawan, jadi ada sariawannya. Terus juga karena itu sariawan itu bisa terpicu karena si trauma atau iritasi. Pada pasien yang rongga mulutnya itu gampang sekali kering atau mulutnya kering, nah itu juga perlu diperhatikan, harus hati-hati makannya. Nggak boleh yang terlalu keras atau yang kering-kering gitu. Jadi beberapa pasien sariawanku justru terjadi pada pasien yang memang dia rongga mulutnya kering dan di air liurnya itu di bawah dari rata-rata. Jadi gampang sekali terjadinya iritasi gitu. Dan kalau kayak gitu perlu diperhatikan, kadang-kadang pasien nggak aware sama penggunaan obat kumur. Dan kalau nggak boleh kalau misalnya minuman gitu, Dok, minuman yang lagi. misalnya ngemut es atau gimana, nah itu gimana, Dok? Kalau es sih tidak ada pantangan ya. Tidak ada. Untuk sariawan sih tidak ada penelitiannya. Mungkin kalau esnya ada gulanya lebih ke karies kali ya. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di-like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.